Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 atlet disabilitas yang meraih medali pada Paralimpiade 2024 di Paris diarak keliling wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Penganiaya istri hingga tewas di kota Bandung yang sempat buron berhasil dibekuk tim kepolisian dalam pelariannya ke wilayah Kabupaten Garut. Polisi meringkus 2 pengedar narkoba di sebuah kos di Kota Bogor. Dari tangan kedua pelaku disita 784 gram sabu-sabu. Penganiaya istri hingga tewas di Kota Bandung yang sempat buron berhasil dibekuk tim kepolisian dalam pelariannya ke wilayah Kabupaten Garut. Pria itu tega menghabisi nyawa istrinya diduga karena cemburu. Tim kepolisian Polsek Cibalong Garut yang dibantu warga menangkap pelaku pembunuhan sadis seorang wanita. Pria yang berprofesi sebagai sopir angkot itu dibekuk saat sedang bersantai dalam pelariannya di kawasan Pantai Sancang, Kabupaten Garut. Di saat bersamaan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk membunuh korban yang tidak lain adalah istri dari pelaku. Kuat dugaan pelaku tega berbuat keji terhadap istrinya itu lantaran cemburu buta. Karena pelaku mencurigai korban ada dugaan selingkuh. Tetapi sekali lagi ini masih keterangan daripada tersangka. Masih kita dalami lagi dari keterangan saksi-saksi lainnya. Seorang wanita bernama Siti Oktaviani yang berusia 21 tahun ditemukan tewas penuh lebam dan luka senjata tajam di kamar rumahnya di kawasan Margasari, Ciwastra, Kota Bandung pada 11 September lalu. Sebelum ditemukan tewas, tetangga dan keluarga sempat mendengar korban cekcok dengan sang suami. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, satu keluarga tiba-tiba mengamuk dan berteriak histeris di Polres Cimahi karena geram terhadap pelaku pencabulan terhadap gadis berusia 12 tahun hingga depresi. Mirisnya, pelaku yang sudah beristri ini tak lain masih tetangga korban. Rilis gelar tindak pidana persetubuhan terhadap korban di bawah umur yang digelar Satreskrim Polres Cimahi tiba-tiba saja berubah gaduh. Satu keluarga nyaris menyerang pelaku saat penyidik selesai menggelar rilis di hadapan awak media. Geram terhadap pelaku, keluarga korban berteriak histeris dan tak henti-hentinya menangis. Sejumlah anggota kepolisian berusaha untuk menenangkan emosi keluarga. Kasus ini, polisi menangkap pria berinisial M yang tak lain adalah tetangga korban di wilayah Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Korbannya adalah N, gadis berusia 12 tahun. Pelaku menyetubuhi korban saat mencuci ikan di tempat sepi. Kasus ini terbongkar karena keluarga curiga dengan korban yang mengalami sakit dan pendarahan hebat di kelaminnya. Korban masih depresi akibat ulah bejat pelaku. Kejadian ini berawal dari di mana korban bersama teman-temannya pada saat itu setelah selesai mengambil ikan, ya, kemudian korban membersihkan ikan, kemudian si tersangka melihat korban kemudian memanggil. Pada saat teman-temannya korban itu sedang membersihkan ikan, korban dipanggil, kemudian diajak ke suatu tempat oleh pelaku. Kemudian disitulah pelaku memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. Sebelumnya, pelaku diciduk tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Pria berusia 32 tahun ini nyaris saja kembali lolos dari penangkapan polisi karena berusaha kabur mengendarai sepeda motor. Tersangka yang sudah beristri ini akan dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, polisi meringkus 2 pengedar narkoba di sebuah kos di Bantarjati, Kota Bogor. Dari tangan kedua pelaku disita 784 gram sabu-sabu yang dikemas dalam bungkusan teh Cina. Ini sabu ya? Turun berapa kilo? Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota menggeledah rumah 2 orang tersangka peredaran sabu-sabu di kawasan Bantarjati, Kota Bogor.
Hasil penggeledahan, polisi menemukan 784 gram sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Penggeledahan yang dilakukan polisi merupakan tindak lanjut dari penangkapan terhadap kedua tersangka saat bertransaksi sabu-sabu dengan barang bukti 10 paket sabu-sabu. Sementara saat diperiksa, terungkap jika kedua tersangka telah mengedarkan sabu-sabu seberat 216 gram. Dugaan sementara, kedua tersangka merupakan anggota peredaran sabu-sabu jaringan internasional. Untuk tersangka pemilik 784 gram ini, semula 1 kilo, 200 gramnya sudah nyebrang, sudah dipasarkan, sudah diedarkan. Yang sebelumnya juga pernah mengedarkan 1 kilo ya, ini di Bantarjati, Bogor Utara. Kemudian kita tangkap dengan tersangka yang sama dengan barang bukti 784 gram sabu-sabu. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan terkait peredaran narkoba di Kota Bogor. Polisi juga memburu bandar besar yang diduga sebagai pemasok barang haram tersebut kepada kedua tersangka. Di Kabupaten Sukabumi, ke-34 tersangka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan keras terbatas digelandang saat narkoba Polres Sukabumi. Ke-34 tersangka tersebut diciduk dalam waktu 1 bulan terakhir. Para tersangka yang ditangkap mayoritas pengedar narkoba. Modus peredaran narkoba menggunakan modus tempel, sedangkan di antaranya ada yang berpura-pura sebagai dokter maupun perawat untuk mengedarkan obat keras ilegal. Ada beberapa yang memang sudah berulang kali terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Jadi untuk yang berpura-pura menjadi perawat atau dokter, tentunya kita kenakan dengan pasal 436 contoh pasal 145, yaitu dia tanpa keahlian menyediakan suatu farmasi yang tidak memenuhi standar yang bersyarat. Artinya dia menyebarkan obat-obatan terbatas tadi ya? Ya, dia menyebarkan obat terbatas itu seolah-olah dia memiliki keahlian farmasi, padahal tanpa sertifikasi, tanpa keahlian. Polisi menyita barang bukti 184 gram sabu-sabu, 46,3 gram narkotika jenis sinte, dan 2.101 butir obat keras. Para tersangka diancam beberapa pasal terkait Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 hingga 12 tahun penjara, bahkan seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Ya, seorang pria di Kabupaten Sumedang diduga menjadi korban pencurian sepeda motor oleh teman wanita yang baru dikenalnya di media sosial. Korban diduga diracun hingga muntah-muntah sebelum akhirnya motor serta barang berharga lainnya dibawa pelaku. Denny Ruswandi, pria 57 tahun asal kota Bandung ini diduga diracun oleh teman wanitanya yang baru 1 minggu dikenalnya lewat media sosial. Selain diracun, ia juga kehilangan barang berharga seperti sepeda motor, STNK, serta ponsel. Peristiwa terjadi di sebuah warung mie ayam di pinggir Jalan Raya Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Senin malam. Kejadian bermula saat 2 orang wanita terduga pelaku menemui korban di rumahnya pada Senin siang. Jelang sore, pelaku pamit dan mengatakan akan mencari rumah kontrakan di kawasan Tanjung Sari. Korban pun menawarkan bantuan dengan mengantarkan terduga pelaku. Di lokasi kejadian, korban dan pelaku memilih beristirahat di sebuah warung dan memesan mie ayam serta kopi. Setelah 15 menit makan mie ayam dan minum setengah gelas kopi, korban pun merasa mual dan pusing. Karena tak kuat menahan mual, korban pun menitipkan jaket serta celananya kepada pelaku dan pergi ke toilet. Namun saat kembali, dengan kondisi masih sempoyongan, korban sudah kehilangan motor, STNK, serta sebuah ponsel. Pas beres keluar, saya pakai celana lagi, pakai jaket, dilihat, kunci di jaket nggak ada, SNK di celana nggak ada. Saya curiga, karena saya kondisi lagi masih pusing, saya tiduran di teras, di masjid. Saya tepukin tuh si cewek itu, tapi nggak turun-turun. Saya paksa naik ke atas, dilihat motor sudah nggak ada. Sementara saksi mengatakan kedua terduga pelaku membawa kabur motor ke arah Sumedang. Pergi, itu motornya pergi dibawa sama duaan, cuma saya kemana bapaknya nggak ada, karena bapak udah
pergi duluan, nggak taunya bapak ditinggal di dekat balong, dekat masjid. Jadi motornya dibawa pas bapak masih di bawah gitu? Iya, dibawa sama perempuan yang pelakunya itu. Satreskrim Polres Sumedang telah menangkap 2 orang wanita terduga pelaku. Namun Polres Sumedang masih melakukan penyidikan dan belum memberikan keterangan resmi. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.